Baik ikhwan dan akhwat sekalian ya. Kita mulai kajian Ibnu Katsir di sore hari ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diperkenankan Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian online Ibnu Katsir yang sudah kita lalui, sudah kita jalankan dari 6 pekan yang lalu. Nah, baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, semoga kita semuanya, antum-antuna semuanya juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita bisa ya menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang awal surat Al-Buruj dan kita sudah masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi qutila ashabul ukhdud. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala ya sedang menerangkan ya bagaimana kisah dari kaum terdahulu yang nyata dan terjadi, bahwa nanti akan dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qutila ashabul ukhdud. Ya, qutila bermakna ya celaka, atau kebinasaan bagi orang-orang yang menggali ukhdud, atau orang-orang yang menganiaya, mendolimi orang-orang yang dimasukkan ke dalam galian atau ukhdud tersebut. Nah, ya, kemudian kita lanjutkan di kisahnya kaum tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sebenarnya kita sudah menyinggung ya di pertemuan yang lalu, tapi kita ulangi tidak mengapa. Qala al-Imam Ahmad, kata Ibnu Katsir, telah berkata Imam Ahmad rahimahullah taala, ya, beliau membawakan sanadnya sampai kepada sahabat Suhaib, ya, sampai kepada sahabat Suhaib. Ya, kemudian bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, berkaitan tentang kisah ashabul ukhdud di surat Al-Buruj ini, Imam Ahmad mengatakan ya, sabda Nabi SAW, bahwa kana fi ma kana qablakum malikun wa kana lahu sahirun. Ya, jadi dulu ada seorang raja yang dia punya seorang ahli sihir. Falamma kabura sahiru qala lil malik inni qad kabura sinni wa hadar ajali. Tatkala tukang sihir itu sudah menua ya, menjadi tua, maka dia berkata kepada raja tadi, wahai raja, sesungguhnya umurku itu sudah tua dan sebentar lagi ajalku tiba. Nah, kemudian fadfa ilayya ghulaman li'u'allimahu as-sihra. Yang kata tukang sihir, maka ambillah satu pemuda yang akan aku ajarkan sihir ini. Fadafa ilayhi ghulaman fakana yu'allimuhu as-sihra. Kemudian raja tadi mencarikan pemuda dan kemudian menyerahkan kepada tukang sihir tadi untuk berguru atau belajar sihir. Wa kana bainas sihri wa bainal maliki rahibun, atau wa kana bainas sahiri wa bainal maliki rahibun. Ya, jadi ada antara tukang sihir dan antara malik tadi, ya, ada antara raja itu seorang rahib atau seorang ahli ilmu atau ulamanya orang Nasrani, ya, ulamanya orang Nasrani atau Yahudi. Nah, ya.
Jadi tempatnya antara tukang sihir dan antara raja ada di tengah-tengahnya itu seorang alim dari Yahudi atau Nasrani, atau dari Nasrani ya. Kemudian fa'atal ghulamu ala rahib fasami'a min kalami fa'ajabahu nahwu wa kalamu. Kemudian pemuda tadi ya, setelah dia diangkat untuk dilatih sihir, kemudian pemuda tadi datang kepada rahib ya. Datang kepada seorang ulama tadi. Nah, kemudian dia mendengarkan ya ceramah atau nasihat-nasihatnya dan ternyata masuk ke dalam hati atau membuatnya takjub dari nasihat-nasihat si rahib tadi. Kemudian wakana idza ata sahir darabahu wa qala ma habasaka wa idza ata ahlahu darabuhu wa qalu ma habasaka. Kemudian kebiasaan pemuda tadi ya setelah berguru atau belajar kepada tukang sihir, dan apabila dia datang ke tukang sihir maka dia dipukul punggungnya, dipukul sama tukang sihir seraya berkata, apa yang membuatmu terlambat? Ya, kemudian ketika pulang ke rumahnya pun dia dipukul ya oleh keluarganya dan berkata seperti perkataannya tukang sihir tadi, apa yang membuatmu tertahan atau terlambat? Nah, kemudian fasyaka dzalika ila rahib faqala idza arada sahiru an yadribak faqul habasani ahli wa idza arada ahluka an yadribuka faqul habasani sahir. Kemudian ya rahib atau ahli atau orang yang berilmu tadi, dia mengatakan kepada pemuda tadi, ya bilang saja ya apabila dipukul oleh tukang sihir tadi, maka katakanlah kepadanya, ya sesungguhnya keluargaku lah yang menahanku sehingga saya telat. Dan apabila keluargamu yang memukul, ya apabila keluargamu ketika kamu pulang memukulmu, bilang saja bahwa saya itu telat karena tertahan oleh tukang sihir. Nah, ya kemudian qala fa bainama huwa dzata yaumin id ata ala dabatin 'azimatin fadhi'atin qad habasatin nas fala yastati'una an yajuzu. Ya, maka ketika suatu hari ya pemuda tadi datang atau pemuda tadi ya berjalan ya dan mendapatkan ada seekor binatang besar yang keras sekali, yang kuat sekali. Dia telah menghalangi jalannya manusia tidak bisa lewat karena ada binatang itu. Kemudian mereka tidak mampu untuk melewatinya. Faqala al-yaum a'lamu amrul rahib ahabbu ilallah am amrus sahir. Ya, kata pemuda tadi, sekarang hari ini kita akan tahu ya perkara siapa yang lebih disukai Allah, apakah perkara seorang rahib ya atau ahli ilmu tadi, atau perkaranya tukang sihir. Ya, jadi mana yang lebih disukai Allah Subhanahu wa taala, kita akan tahu hari ini, kata pemuda tadi. Nah, kemudian qala fa akhadha hajaran faqala Allahumma in kana amrul rahib ahabba ilaika wa arda min amri sahir faqtul hadhi dabah hatta yajuzan nas. Ya, kata pemuda tadi, dia ambil batu, kemudian dia berdoa ya, mengucapkan doa, ya Allah, ya jika perkaranya rahib atau ahli ilmu ini lebih ya disukai olehmu dan lebih diridhoi olehmu dari perkaranya tukang sihir, maka bunuhlah binatang yang malang yang menghalangi jalan ini sehingga manusia dapat melewati jalan tersebut. Nah, kemudian waromaha faqatalaha wa madan nasu fa ukhbira rahib bidzalika faqala ay bunayya anta afdalu minni wa innaka satubtala. Nah, kemudian ketika pemuda tadi melempar ya batu tersebut dan kemudian mengenai binatang, akhirnya binatang itu meninggal dengan lemparan ya pemuda tadi. Ya, kemudian manusia bisa lewat dan kemudian dikabarkan hal itu kepada rahib. Tadi, maka si rahib tadi berkata, wahai anakku, wahai ya pemudaku, bahwa sekarang
sekarang kamu sudah menjadi orang yang lebih baik dariku, dan sesungguhnya kamu pasti akan diuji, kata Rohib tadi. Sesungguhnya kamu pasti akan datang ujian-ujian yang menimpamu. Nah, kemudian fa ini tulita fala tadullu alayya fakanal hulamu yubri'u al-akmaha wal abrasa wa sa'iral adwa wa yasfihim. Nah, kemudian kata rahib tadi, jika nanti kamu diuji, diberi atau mendapatkan ujian, maka janganlah kamu tunjukkan keberadaanku ini. Janganlah kamu tunjukkan keberadaan aku ini. Nah, kemudian si pemuda tadi ternyata bisa yubri atau bisa menyembuhkan penyakit, ya. Penyakit yubri'u al-abras, ya, menyembuhkan penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang lainnya, dan bisa mengobatinya. Nah, kemudian wa kana lil maliki jalisun fa'amiya, dan dahulu si raja yang tadi memiliki tukang sihir tadi, ya, raja ini ternyata punya penasehat yang dia adalah orang yang buta, ya. Jadi penasehat raja ini adalah orang yang buta. Nah, kemudian fasami abihi fa'atahu bihadaya katsiratin. Kemudian penasehatnya raja tadi yang buta, dia mendengar bahwa pemuda tadi ternyata bisa mengobati penyakit ini dan itu. Akhirnya dia membawa hadiah yang sangat banyak kepada pemuda tadi. Faqala isfini walaka ma hahuna ajma. Faqala ma ana asfi ahadan innama yashfillahu azza wa jalla fa in amanta bihi da'autullah fasyafaka fa amana fada'allaha fasyafahu. Nah, kemudian di sini ikhwah dan akhwat sekalian, ya, setelah nasihat raja ini datang kepada pemuda tadi, dia berkata, wahai pemuda, ya, sembuhkanlah aku. Maka kalau kamu bisa menyembuhkanku, kamu akan mendapatkan seluruh apa yang aku bawa kepadamu hari ini. Nah, kemudian kata pemuda tadi, saya tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Hanya saja yang menyembuhkan adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, jika kamu beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepadanya, lalu Allah akan menyembuhkanmu dengan izin Allah. Nah, kemudian penasehat raja tadi akhirnya fa'amana, ya, beriman kepada Allah. Kemudian setelah beriman, pemuda tadi mendoakannya untuk sembuh. Akhirnya Allah berikan kesembuhan. Tadinya buta, tidak dioperasi, tidak dilakukan hal-hal yang secanggih sekarang, tapi kemudian dengan doanya pemuda tadi bisa sembuh dan akhirnya melihat kembali, ya. Summa atal malik fajalasa minhu nahwa ma kana yajlis faqala lahul malik fulan ya fulan man radda alaika basarak, ya. Kemudian penasehat tadi, ya, setelah sembuh dia kembali ke kerajaan, dan dia, ya, duduk di tempat biasa duduk dia di kerajaan itu. Nah, ketika itu raja tadi melihat penasehat tadi sudah sembuh matanya. Lalu dia berkata, wahai fulan, dengan menyebut namanya, siapa yang telah mengembalikan penglihatanmu? Ya, kata penasehat tadi, qala rabbi. Ya, yang telah mengembalikan penglihatanku adalah Robku. Faqala ana. Qala la. Kata raja tadi, ya, ketika mendengar Robku, ya, atau Tuhanku, ya, maka raja ngomong, aku. Kata penasehat, bukan. Rabbi wa rabbukallah. Sesungguhnya, ya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala walaka rabbun ghairi. Kata raja marah ketika mendengar itu. Raja marah, apakah kamu mempunyai Tuhan selainku? Qala na'am, rabbi wa rabbukallah. Falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'alal ghulam, ya. Kemudian, ya, penasehat tadi tetap mengatakan, iya, bahwa Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ketika
raja mendengar itu lagi, maka dia mengazab penasihat tadi sampai penasihat tadi akhirnya menunjukkan bahwa yang menyembuhkan adalah pemuda tadi. Nah, kemudian raja tadi faba'atha ilaihi faqala ay bunay balagha min sihrika an tubri'al akmaha wal abrasa wa hadhil adwa qala ma ashfi ahadan inna ma yashfillahu azza wa jalla. Nah, kemudian ketika raja tadi mengutus utusan untuk menghadirkan pemuda tadi dan sudah dihadirkan di depannya, maka raja tadi berkata, wahai anak atau pemudaku, telah sampai tentang sihirmu itu, bahwasanya engkau bisa menyembuhkan penyakit akmah, penyakit menahun, wal abros, dan penyakit kusta, dan penyakit yang tidak ada obatnya. Kemudian kata pemuda tadi, saya tidak menyembuhkan seorang pun, sesungguhnya yang menyembuhkan tersebut adalah Allah Azza wa Jalla. Ketika mendengar itu, raja berkata, ketika mendengar sesungguhnya yang menyembuhkan hal itu adalah Allah, kata raja tadi, kata raja, maksudnya yang menyembuhkan adalah saya. Kata pemuda tadi, la, bukan. Qala awalaka rabbun ghairi. Kata raja, apakah kamu memiliki sesembahan selainku? Kata pemuda, qala rabbi wa rabbukallah. Sungguh, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah mendengar itu, fa akhadahu aidan bil azab falam yazal bihi hatta dalla ala rahim. Kemudian pemuda tadi mulai diazab oleh raja. Dan terus diazab sampai pemuda tadi menyebutkan bahwa yang mengajarkan hal itu, mengajarkan bahwa Robku dan Robmu adalah Allah, adalah seorang rohib atau alim yang tinggalnya antara malik dan antara sihir atau tukang sihir. Nah, kemudian ketika raja tadi mendengar hal itu, maka dia datangkan rohib atau alim tadi, kemudian dia berkata kepadanya, kepada alim tadi, faqala irji an dinika fa'aba. Kata raja kepada alim tadi, ya fulan, keluarlah dari agamamu. Maka dia enggan, dia enggak mau, dia tidak mau. Wadu al-minsyara fi mafriqi ra'sihi hatta waqa'a shiqqahu. Kemudian Kemudian raja tadi meletakkan gergaji besi, minsyar, gergaji besi di kepalanya. Kemudian dia mulai mengazabnya, membelahnya dari kepala sampai terbelah jadi dua bagian, ya Allah. Sampai jadi dua bagian. Nah, qala lil a'ma, kemudian raja juga berkata kepada yang buta tadi, yang sudah sembuhkan oleh pemuda tadi, irji an dinika fa'aba. Kepada penasehat yang tadinya buta, si raja tadi akhirnya berkata kembali, ya penasehat, keluarlah dari agama ini atau keluarlah dari agamamu sekarang, kembalilah kepada agamamu yang dulu. Maka dia berkata, dia enggan, dia tidak mau. Fawadu al-minsyara fi mafraqi ra'sihi hatta waqa'a shiqqahu ilal ard. Kemudian raja tadi meletakkan gergaji besi tadi di kepalanya, di kepalanya sampai kemudian digergaji sampai terbelah jadi dua, tubuhnya jatuh ke bumi. Sudah mati, otomatis matilah. Nah, otomatis wafat, otomatis syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala lil hulam, kemudian raja ini berkata sekarang kepada pemuda tadi, irji an dinik fa'aba faba'atha ma'a nafarin ila jabalin kada wa kada. Kata raja kepada pemuda tadi, kembalilah kepada agamamu. Maka dia enggak mau, dia enggak mau. Kemudian raja tadi mengutus beberapa orang menuju ke gunung ini dan itu, gunung yang disebutkan gunung ini dan itu. Nah, kemudian pemuda tadi dibawa bersama mereka. Jadi utusan-utusan yang berjumlah beberapa orang
itu membawa pemuda tadi ke gunung. Qala idza balagtum dzurwatahu fa in raja'a an dini wa illa fadahdihuhu min fawqihi. Ya, kata raja, jika kalian sudah sampai puncak gunung, tanya kepada pemuda tadi apakah dia mau keluar dari agamanya dan kembali ke agama yang dulu. Jika mau, maka jangan lakukan itu. Maksudnya jangan dibunuh. Wa illa, tapi jika tidak mau, maka dahdihuhu min fawqih, maka lemparlah pemuda tadi dari atas gunung tersebut. Nah, fadhabu bi falamma alau bil jabal qala Allahumma kfinihim bima syi'ta farajafa bihimul jabal faduhdihu ajma'un. Ya, kemudian mereka pergi bersama pemuda tadi ke gunung, dan ketika sudah sampai di atas gunung, maka pemuda tadi berdoa, ya Allah, cukupkanlah aku dari mereka semuanya dengan apa yang Engkau kehendaki. Maka Allah pun menggetarkan gunung itu, lalu mereka semuanya pada terlempar dari atas gunung sampai meninggal semuanya. Wajah al-ghulamu yatalammasu hatta dakhala 'alal malik faqala ma fa'ala ashabuk. Ya. Kemudian pemuda tadi kembali lagi ke raja, ya, dan raja akhirnya bertanya, ya, apa yang sudah diperbuat oleh orang-orang itu, kata raja tadi. Nah, kemudian dia katakan, faqala kafanihimullah ta'ala faba'atha bihi ma'a nafarin. Ya. Kata pemuda tadi, sungguh Allah telah mencukupkanku dari mereka semuanya. Mereka tidak mampu melawanku. Nah, kemudian raja tadi akhirnya mengutus kembali dengan banyak orang fi kurkurin faqala idza lajajtum bihil bara fa in raja'a an dinihi wa illa fagharriquhu fil bahri falajjaju bihil bar. Ya. Kemudian raja tadi mengutus lagi dengan banyak orang menuju kepada laut atau pantai, ya, kepada suatu kapal. Nah, kemudian kata raja tadi, apabila sudah naik ke kapal, ya, sudah naik di atas laut, dan tanyakan kepada dia apabila dia mau kembali ke agama dulu, ya, ke agamanya yang dulu, ya, maka jangan bunuh. Tapi kalau tidak mau, maka tenggelamkanlah, ya, ke laut sehingga dia akan mati tenggelam di laut tersebut. Nah, kemudian faqala al-ghulam, ketika itu sudah terjadi, ya, pemuda tadi dibawa oleh prajurit raja tadi ke laut dan sudah mengendarai perahu atau kapal. Maka ketika di tengah-tengah pemuda tadi berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta faghariqu ajmaun. Ya, pemuda tadi berdoa, ya Allah, ya, cukupkanlah aku dari mereka semuanya dengan apa yang Engkau kehendaki. Maka semuanya akhirnya tenggelam, semuanya tenggelam, kecuali pemuda tadi selamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waja'al ghulam hatta dakhala 'alal malik faqala ma fa'ala ashabuk faqala kafanihimullah taala. Ya, kemudian pemuda tadi kembali lagi ke raja, dan ketika sampai ke raja, maka raja tadi bertanya lagi, apa yang sudah diperbuat oleh prajurit-prajurit itu? Maka pemuda tadi mengatakan, sungguh Allah telah mencukupkanku dari mereka semuanya. Ya, kemudian Malik tadi berkata, atau raja tadi kemudian berkata, innaka lasta biqatili hatta taf'al ma'amuruka bihi fa in anta fa'alta ma'amuruka bihi qataltani wa illa fa innaka la tastati'u qatli. Nah, kemudian pemuda tadi berkata kepada raja, sesungguhnya kamu itu bukan pembunuhku, ya, atau bukan orang yang bisa membunuhku sampai kamu mau mengerjakan apa yang aku perintahkan. Ya, dan jika engkau lakukan perintahku, maka engkau akan dapat membunuhku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan jika tidak melakukan perintahku, maka engkau tidak bisa membunuhku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian raja tadi bertanya, perintah apa itu?
Qala tajma'un nasa fi sa'idin wahid thumma taslubuni ala jid'in wa ta'khudhu sahman min kinanati thumma qul bismillahi rabbil ghulam. Ya. Kemudian pemuda tadi berkata, ya, perintahku adalah kau mengumpulkan manusia di tanah satu, di tanah lapang yang satu, kemudian kamu mengikatku di pelepah kurma. Kamu mengikatku di pelepah kurma dan kamu mengambil anak busur panahku dari tempat panahku ini. Kemudian ketika engkau melepas anak panah, ucapkanlah dengan keras Bismillahirrabbilghulam, ya. Bismillahirrabbilghulam, ya. Dengan menyebut Allah, Rabbnya pemuda ini. Ya. Kemudian setelah itu fa innaka idza fa'alta, ya. Kata pemuda, dan jika kamu melakukan itu maka kamu bisa membunuhku dengan izin Allah. Nah, kemudian raja tadi ternyata melakukannya dengan arahan yang sama yang diajarkan oleh pemuda tadi. Ya, kemudian dia meletakkan busur panah di tengah-tengah panahnya, ya, tengah-tengah panahnya. Kemudian ketika dia mau melepas, raja tadi, ya, ketika raja mau melepas, raja mengucapkan Bismillahirrabbilghulam, ya, dengan menyebut nama Allah, Robnya pemuda tadi. Nah, kemudian lepaslah anak busur itu dan, ya, tepat kena di tengah-tengah tengah-tengah dadanya, sehingga pemuda tadi menggunakan tangannya, ya, ke tempat panah tadi yang melesat ke dadanya, sehingga pemuda tadi akhirnya meninggal dengan cara itu. Nah, kemudian faqalan nas amanna bi rabbil ghulam faqila lil malik ara'aita ma kunta tadhar faqada wallahi nazala bika qad amana nasu kulluhum. Ya. Kemudian setelah melihat itu manusia semuanya beriman kepada Rabbnya pemuda tadi. Nah, kemudian dikatakan kepada raja tadi. Ada yang orang mengatakan kepada raja tadi, ya, ara'aita, ya, tidakkah engkau melihat bahwa tidaklah engkau melihat apa yang engkau dahulu khawatirkan? Maksudnya apa? Mereka pada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian engkau menghilangkan satu, wallahi, ya. Engkau menghilangkan satu demi Allah, tapi dengan satu itu semua orang akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian raja memerintahkan untuk biafwahis sikak, ya. Untuk memerintahkan untuk membuat pagar, ya. Membuat pagar, tidak ada yang boleh keluar dari lapangan tersebut. Fakhuddat fihal akhadid wa usrimat fihan niran, ya. Kemudian digalilah ukhdud, ya, galian-galian yang dalam, kemudian dinyalakan di dalamnya itu api yang menyala-nyala. Kemudian dia berkata, si raja tadi berkata, man raja'an dini fada'ahu wa illa fa'aqhimuhu fiha. Siapa yang mau keluar dari agamanya sekarang, ya, agama pemuda tadi, maka dia akan diselamatkan. Tapi jika tidak, dia akan dimasukkan ke dalam api tadi. Nah, kemudian qala fakanu yata'adawna fiha, dan mereka itu akhirnya banyak yang melemparkan diri ke api tersebut. Karena apa? Karena mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kisahnya, ya, sangat sangat menakjubkan, ya, bagi yang baru mendengarnya ini, masya Allah. Nah, kemudian qala fakanu yata'anna, kemudian wa yatadafa'una faja'at imra'atun bibnin laha turdi'u, ya. Kemudian giliran, ya, mereka dilempar bergiliran. Kemudian datanglah giliran seorang perempuan yang membawa anak, ya, yang ada di gendongannya dan masih menyusuinya. Nah, ketika dia mendapatkan giliran itu, maka faka'annaha taqa'asat an taqa'a finnar faqala sabi isbiri ya umma fa innaki 'alal haq. Kemudian
ketika dia dapat gilirannya membawa anak kecil yang masih disusuinya, dia ragu, ya maju mundur melemparkan diri ke api tersebut. Tapi kemudian anak tersebut berbicara, anak yang masih digendongannya berbicara, wahai ummi, sabarlah, sesungguhnya ya engkau berada dalam kebenaran. Ya, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Artinya tetap dalam pendirian dan keyakinanmu itu sesungguhnya engkau dalam kebenaran. Nah, ya, dan inilah riwayat Imam Ahmad ya, yang menceritakan tentang Ashabul Ukhdud. Juga diriwayatkan dalam Imam Muslim ya di akhir sahihnya ya, dan di situ juga disebutkan dari Suhaib, ia berkata adalah Rasulullah SAW jika beliau sholat asar hamasa. Ya, jika beliau sholat asar itu beliau suka hamas ya, hamas itu menghembuskan napas. Wal hams fi ba'di qaulihim tahriku syafatain ka'annahu yatakallam ya. Dan di sini hamas itu adalah bagi sebagian orang adalah menggerakkan dua bibir seakan-akan dia sedang berbicara. Nah, dan dikatakan juga innaka ya Rasulullah idza shallaital asra hamastaya. Dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, engkau jika sholat asar engkau getar menggerakkan bibir engkau. Qala, Nabi berkata, inna nabiyyan minal anbiya kana ujiba bi ummatihi faqala man yaqumu li haula'i. Sesungguhnya nabi-nabi dari para nabi itu ditakjubkan, dibuat takjub dengan umatnya. Maka beliau berkata, man yaqumu li haula, siapa yang akan berdiri untuk mereka semuanya. Maksudnya apa? Maksudnya tentang kisahnya Ashabul Ukhdud ini, siapa yang akan menjadi nabi yang berdiri menyaksikan mereka? Siapa? Apakah Nabi Muhammad atau nabi sebelumnya? Nah, kemudian fa'awhallahu ilaihi an hayyarahum baina an antaqimu minhum wa baina an usallita alaihim aduwahum fakhtarun ni'mah fasallatallahu alaihimul maut famata minhum fi yaumin sab'una alfan. Ya, kemudian Allah memberikan wahyu kepadanya untuk mengambil pilihan ya, untuk memilih mereka di antara membalas ya dari mereka atau antara dikuasai oleh musuh-musuh mereka ya. Jadi dikasih pilihan apakah ingin membalasnya atau antara dikuasai oleh musuh-musuhnya. Maka mereka memilih untuk an-nikmah. An-nikmah itu azab ya, untuk azab, diazab. Fasallallahu alaihimul maut ya. Kemudian Allah Allah memberikan ya azab kepada mereka, kematian. Famata minhum fi yaumin sab'una alfan. Kemudian setelah itu maka meninggallah dalam satu hari 70.000 orang ya. Kemudian wakana idza haddatsa bihadzal hadis, dan apabila beliau itu menceritakan hadis ini, beliau menceritakan hadis yang lain ya. Qala, ia berkata, kana malikun minal muluk ya. Ini ada di riwayat lain ya, bahwa dahulu ada seorang raja dari raja-raja. Naam. Ya, kemudian lidzalikal malikain yatakahanu lahu. Dan raja ini memiliki dukun yang dijadikan untuk perdukunan untuknya. Kemudian kahin atau dukun tadi berkata, unzuru ila ghulaman fahima aw qala ya. Kata dukun tadi, lihatlah kepada pemuda ini, apakah hulaman fahiman, kepada pemuda yang paham ini, atau dia berkata fatinan ya, cerdas. Yang lihatlah kepada pemuda yang paham ini, atau lihatlah kepada pemuda yang cerdas ini. Lakinan fa'allimu ilmi hada ya, aku akan mengajarkan kepadanya ilmuku ini. Kata dukun tadi, aku akan mengajarkan kepadanya ilmuku ini. Kemudian disebutkanlah kisah dengan sempurna
Dan kemudian dikatakan di akhir kisahnya, yaqulullahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud, ya. Telah terbunuh orang-orang beriman yang ada di kisahnya ashabul ukhdud, yang dibakar dengan dibakar dengan api yang menyala-nyala. Hatta balahul azizil hamid, sampai firmannya al-aziz al-hamid. Nah, kemudian qala fa amal ghulam fa innahu dufin. Ya, di riwayat ini juga disebutkan bahwasanya adapun pemuda tadi sesungguhnya dia dikuburkan. Ya. Pemuda tadi dikuburkan. Setelah meninggal dipanah, pemuda tadi dikuburkan. Fa yuzkaru annahu ukhrija fi zamani Umar bin Al-Khattab wa isbu'uhu ala sudhi kama wada'aha hina qutil. Dan kemudian yuzkar itu disebutkan bahwa di zaman Umar dulu pernah dikeluarkan kuburannya pemuda tadi, pernah dikeluarkan atau dibongkar kuburannya pemuda tadi, dan ketika itu isbu'u atau jari telunjuknya masih berada di dadanya, sama seperti waktu dia meninggal. Maksudnya jari telunjuknya itu masih mengacungkan dan masih berpegang pada apa? Pada anak panahnya, masih utuh. Nah, kemudian qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata bahwa riwayat ini adalah hadisun hasanun gharib, ya, hadisnya hasan, bagus ya, gharib namun ya jarang atau asing. Nah, dan ini adalah riwayat dari Imam Muslim, juga dikuatkan oleh tadi At-Tirmidzi. Nah, kemudian juga dalam sirah-sirah yang lain ya disebutkan bahwasanya disebutkan ya siapakah ahli Uhud tersebut atau siapakah yang disebut ashabul Ukhdud tadi. Nah, kemudian dikatakan dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, ya, dari Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, dia mengatakan bahwasanya sebagian ahlu Najran, ya, bahwasanya ada sebagian ahlu Najran itu daerah di Saudi kalau sekarang ya, dari penduduknya, bahwa ahlu Najran kanu dulu itu ahlu syirkin ya'budunal awthan. Jadi ahlu Najran itu dulu adalah orang-orang syirik yang suka menyembah berhala. Nah, kemudian maka nafi qaryatin min quraha qariban min Najran wa Najran hiyal qaryatil uzma alladhi ilaiha jima'u ahli tilkal bilad, ya. Kemudian ada daerah atau desa di dekat Najran tadi, dan di sini disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwa Najran ini adalah desa yang besar, ya, desa atau daerah yang besar yang menjadi tujuan orang-orang di negeri itu. Nah, tapi ada daerah di dekat Najran. Nah, kemudian ada daerah di dekat Najran, ada seorang sahir yu'allimu hilman ahli Najran asyar. Jadi ada seorang tukang sihir yang menceritakan atau yang mengajarkan sihir kepada seorang pemuda. Nah, kemudian falamma nazala faimun walam yusammuhu li bismilladzi sammahu Ibnu Munabbih. Ya, kemudian tatkala nazala faimun, ya, faimun ini singgah kepadanya, tapi mereka tidak pernah menyebut dengan namanya faimun, ya, tidak pernah menyebutnya. Nah, qalu, mereka berkata, nazala rajulun fabtana khaymatan baina Najran wa baina tilkal qarya allati fiha sayr. Ya, kemudian orang tadi dan kemudian ibtana khaymah menjadikan sebuah kemah, ya, atau tenda antara Najran dan antara desanya tukang sihir tadi. Nah, kemudian ya ahli Najran menjadikannya yursiluna hilmanahum ila dzalika sariyah. Ya, kemudian penduduk Najran akhirnya mengirimkan para pemuda-pemudanya untuk belajar sihir ke
kepada tukang sihir tadi. Akhirnya jadilah seperti itu. Nah, seperti kebiasaan. Nah, ya. Dan kemudian faba'ala Samir ibnu Abdullah ibn Samir min Hilmani ahli Najran ya. Kemudian diutuslah Samir, namanya Samir ya. Dia adalah anaknya Abdullah atau Samir ibnu Abdullah ya. Jadi Samir ini mengutus anaknya namanya Abdullah bin Samir beserta pemuda dari ahli Najran tadi, dari ahli Najran. Ya, dan apabila ya dia melewati sahibil khaimah, melewati tenda tadi, ajabahu ma yara min ibadatihi wa salatihi, ya, maka pemuda tadi terkagum-kagum terhadap ibadahnya, terhadap salatnya yang menjadikannya itu duduk di sampingnya, samping tenda tadi. Yasma'u minhu hatta aslama fa wahadallahu 'abda. Ya, kemudian dia mendengarkan nasihatnya sampai dia masuk Islam, dia menyerahkan diri kepada Allah dan mentauhidkan kepada Allah. Nah, kemudian mulailah dia bertanya-tanya an syara'il Islam hatta idza faqiha fihi ja'ala yas'alu anil ismil a'dzam. Ya, sampai ketika ya dia bertanya-tanya tentang Islam dan sudah mengetahui atau sudah paham tentang Islam, ya, dia bertanya tentang namanya yang agung, namanya yang mulia. Wa kana ya'lamu fakatamahu iyyahu wa qalalah ya. Dan kemudian pemuda tadi akhirnya mengetahui namanya tapi disuruh untuk menyembunyikannya. Seraya berkata, ya ibna akhi innaka lan tahmilahu akhsha da'faka anhu ya. Wahai pemuda, sesungguhnya engkau tidak akan mampu membawa amanah ini dan aku khawatir engkau akan sangat lemah di hadapannya. Wasamir Abu Abdullah la yadhunnu illa anna ibnahu yakhtalifu ila sahir kama yakhtalifu ilman. Nah, dan As-Samir ya, Samir ini bapaknya Abdullah tadi ini tidak menyangka bahwa anaknya ini yakhtalif, berbeda ya. Bahwa anaknya ini dia mengecoh, tidak pergi kepada sahir sebagaimana pemuda yang lain pergi kepada tukang sihir tadi ya. Jadi dia ternyata sampai ke kemah doang, tidak sampai ke tukang sihir. Falamma ra'a Abdullah anna sahibahu qad dhanna bihi anhu fatakhawwafa da'fahu fihi amada ila aqdahin fajama'aha thumma lam yubki lillahi isman ya'lamu illa katabahu fi qadahin likulli ismin qadah. Nah, kemudian ketika Abdullah itu melihat bahwa sahibahu, bahwa temannya ini donna bihi anu yang sudah didoninkan padanya, maka dia mulai takut karena lemahnya dia di saat itu ya. Nah, kemudian dia bersandar kepada akdah ya, kepada kayu, kepada ranting, dan kemudian dia mengumpulkannya semua lam yubkilillah ya, sampai tidak ada yubkilillah ya, tidak tersisa bagi Allah isman ya, yang sampai tidak ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang tersisa kecuali dia menulisnya di qadah, di papan ya. Di papan likulli ismin qadah. Jadi setiap papan atau setiap qadah ya, setiap papan itu tulisan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza hasaha aw qadanaran tsumma ja'ala yakdhifuha. Ya, sampai ketika dia sudah menghitungnya, menghafalnya, ya dia menyalakan api, kemudian dia melemparkannya nama-nama Allah Subhanahu wa taala ke api tersebut. Nah, tapi setelah menghafalnya, setelah menghitungnya dan menghafalnya. Nah, kemudian hatta idza marra bismil azam qadhafa fiha biqadhafihi. Sampai ketika dia melewati ya namanya yang paling tinggi, namanya yang paling agung, nama Allah ya, nama Allah yang paling agung
beliau melemparkannya juga, melemparkan nama Allah itu. Fawasabal qadah hatta kharaja minha lam yadurru syai'un. Kemudian papan itu loncat dan tidak terkena api sedikit pun. Artinya selamat, ya, artinya tidak membahayakan pun sedikit dari api itu kepada nama Allah yang tinggi tadi atau yang paling besar. Kemudian dia ambil summa atabihi sahibau, ya, kemudian datanglah kepadanya temannya fa akhbaru annahu qad alimal ismal a'dzam alladzi qad katamah, ya, bahwa dia telah mengetahui nama Allah yang paling besar yang disembunyikan oleh orang tadi. Nah, kemudian temannya bertanya, apa itu? Qala huwa kadza wa kadza. Dia jawab ini dan itu. Qala kaifa alim tahu, ya. Kemudian temannya berkata, bagaimana kamu mengetahuinya? Fa akhbaru bima sana'a faqala ay ibn akhi qad asabtahu fa amsik ala nafsik wa ma adzunnu an taf'ala. Kemudian ya tadi ya pemilik kemah tadi ketika tadi ya Abdullah tadi berkata kepada pemilik kemah, saya tahu nama Allah yang paling besar yang engkau sembunyikan. Ya, kata ahli kemah tadi atau orang yang di kemah tadi, bagaimana kamu tahu? Kata dia, ya, dia menyatakan seperti ini. Nah, kemudian yang di kemah tadi, orang yang ahli ibadah tadi berkata, ya, sesungguhnya engkau telah menemukan kebenaran, maka peganglah kebenaran itu. Wa ma adzunnu an taf'al, dan aku tidak mengiranya dia bisa melakukan itu. Ya, jadi dengan melemparkan setiap nama itu ke api, tapi ya nama yang besar itu, yang paling besar tidak terbakar, bahkan tidak sedikit pun terkena api. Nah, kemudian faja'ala Abdullah ibn Samir idza dakhala Najran lam yalqa ahadan bi darrun illa qala lahu ya Abdullah atuwahhidullah wa tadkhulu fi dini, ya. Kemudian Abdullah bin Samir menjadikan apabila dia masuk ke dalam Najran, maka dia tidak akan bertemu seorang pun, ya, tidak akan menemui seorang pun illa qala, kecuali dia berkata, wahai Abdullah, ya, apakah kamu mau mentauhidkan Allah dan masuk ke dalam agamaku? Nah, jadi pemuda tadi yang namanya Abdullah bin Samir tadi, ini orangnya apa? Orangnya itu sangat sangat senang berdakwah, ya, ketika mendengarkan ceramah-ceramah dari pemilik kemah, dari ibadah-ibadah dan ilmu-ilmu. Akhirnya ketika dia mendapatkan kebenaran yang disembunyikan, dia tidak pernah masuk ke dalam Najran, ya, kecuali dia mengajak penduduknya untuk masuk Islam, kemudian mentauhidkan Allah. Wa'adallaha laka fayu'aqibaka mimma anta fihi minal bala. Nah, kemudian aku ajak mereka untuk menyembah Allah, tapi kemudian ya ujiannya datang kepadanya atau menemuinya. Fayaqulu na'am. Kemudian dia berkata, ya, fayuwahhidullah wa yuslim. Dan banyak orang yang mentauhidkan Allah kemudian masuk Islam, dan mereka berdoa kepada Allah. Kemudian di yusfa, ya, kemudian disembuhkan, banyak penyakit yang disembuhkan. Hatta lam yabqa binajran adun bihi durrun illa ata, ya, sampai tidak sama sekali tertinggal satu orang pun di Najran kecuali Abdullah bin Samir mendatanginya, ya. Kemudian mengajaknya dan mendakwahkannya untuk masuk Islam. Fa'u fiya hatta rufi'a sa'nuhu ila maliki Najran, ya. Kemudian ya sempurnalah, ya, orang-orang yang sudah didakwahinya sampai perkaranya itu terdengar oleh Raja Najran. Kemudian Raja Najran tadi fada'ahu faqala lahu, Raja Najran tadi berdoa atau memanggil pemuda tadi dan berkata kepadanya, afsadta alayya ala qaryati wa khalafta dini wa dini abai la umatsilan nabiyya. Kata Raja Najran,
sungguh kamu sudah merusak merusak penduduk desa ini dan sudah menyelisihi agama aku dan agama nenek moyangku. Sungguh aku akan menyalibmu atau memutilasi kamu. Nah, qala la taqdiru ala dzalik. Kata pemuda tadi, kamu tidak akan mampu melakukan itu. Qala faja'ala yursilu bihi ila jabalit tawil fayutrah ala ra'si fayaqau ilal ardi ma bi ba'sun. Kemudian Raja Najran tadi mengutus orang bersama pemuda tadi ke gunung agar nanti yutrah ala ra'si, kemudian melemparkan kepalanya terlebih dahulu dari gunung ke bumi agar dia mati, agar dia meninggal. Wa ja'ala yab'atsu bihi ila miyahi Najran. Dan ketika tidak meninggal, akhirnya raja tadi mengirim pemuda tadi beserta orang-orang yang menjaganya sampai ke laut Najran atau ke air yang ada di Najran. Wukhurun la yulqa fiha syai'un illa halaka fayulqa bihi fiha. Kemudian di Najran itu ada miyah yang mengeluarkan asap yang tidaklah orang itu terkena dengannya, terkena dengan asap itu kecuali akan binasa. Nah, tapi kemudian fayakhruju laisa bi ba'sun, kemudian pemuda tadi keluar darinya tidak terkena apapun kecuali keselamatannya. Falamma ghalabahu qala lahu Abdullah bin Samir. Tatkala dia dapat mengalahkannya, maka Abdullah bin Samir berkata, innaka wallahi la taqdiru ala qatli. Kata Abdullah bin Samir, demi Allah, kamu tidak akan mampu membunuhku sampai tu'mina bima amantu bihi wa tuwahhidallah. Sampai kamu beriman kepada apa yang aku yakini, aku tauhidkan kepada Allah. Fa innaka in fa'alta sulitta alayya faqataltani. Dan engkau jika benar-benar melakukan apa yang aku ucapkan, maka engkau akan bisa membunuhku, akan bisa membunuh pemuda tadi. Naam. Jadi sebenarnya ini kisah yang mirip dengan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad pertama di Ashabul Ukhdud kemudian ia berkata, fawahadallah dzalikal malik wa syahida syahadatan Abdullah ibn Samir. Kemudian kemudian raja tadi akhirnya mentauhidkan Allah dan bersaksi dengan Rabbnya pemuda tadi atau Abdullah bin Samir tadi. Tsumma darabahu bi'asa fi yadihi fasajjahu sajjatan ghair kabira faqatalahu. Setelah dia mengucapkan tauhid, dia bersaksi, baru kemudian raja tadi akhirnya memukul dengan tongkat dengan tongkat dengan tangannya ke kepalanya, maka kepalanya terluka tidak besar, tapi akhirnya pemuda tadi meninggal karena luka di kepalanya itu. Naam. Wa halakal malik makanahu wastajma'a ahlu Najran ala dini Abdullah bin Samir. Kemudian raja tadi akhirnya binasa dari tempatnya. Maka kemudian ahlu Najran berkumpul dan mereka meyakini agamanya Abdullah bin Samir tadi yang terbunuh. Wa kana ala ma ja'a bi Isa ibnu Maryam alaihissalam, dan bahwa yang diyakininya itu adalah keyakinan Isa bin Maryam alaihissalam dari kitab Injil dan dari hukumnya. Kemudian terjadilah apa yang terjadi pada ahlu dinim atau pada orang yang beriman dari mereka, minal ahdas dari kejadian, famin hunalika kana aslu dini nasraniyah bin Najran, dan dari sinilah asal mulanya agama Kristen yang berada di Najran tadi. Ikhwah dan akhwat, jadi ada dua riwayat tadi dua riwayat. Yang pertama dari Imam Ahmad, yang kedua dari riwayatnya riwayat lain dari riwayat lain. Kemudian qala Ibnu Ishaq, fa hadza hadisun Muhammad bin Ka'ab al-Quradi wa ba'du ahli Najran an Abdullah bin Samir fallahu alam. Kata Ibnu Ishaq,
bahwa hadis ini, ya hadis Ibnu Ka'ab Al-Quradi ini dan sebagian Al-Nijran dari Abdullah bin Samir dan wallahu alam ya. Maksudnya dzalika kana qala fasara ilaihim Dzunwas ya. Dan ini juga pernah diceritakan bahwa ada namanya Dzunwas ya bijundihi fada'ahum ilal yahudiyah. Dari apa namanya? prajurit-prajuritnya ya ada yang namanya Dzunwas yang selalu mengajak kepada agama Yahudi. Nah, kemudian diberikan pilihan kepada dan dia memberikan pilihan kepada mereka baina dzalika aw qatliyah, antara masuk ke dalam Yahudi atau terbunuh ya, fakhtaru al-qatl, dan mereka semuanya memilih untuk dibunuh. Fakhaddal ukhdud faharraqa binnar, kemudian mereka menggali parit dan kemudian menyalakan api di dalamnya, dan kemudian waqatala bisayf, dan mereka semuanya dibunuh dengan pedang. Wa massala bihim hatta qatala minhum qariban min 20 alfan. Ya, kemudian mereka semuanya memotong-motongnya atau membunuhnya sampai terbunuhlah pada saat itu 20 alfan. Ya, atau mendekati 20.000 orang, 20.000 orang. Ya, kemudian fa fi Dzunwas wa jundi anzalallahu azza wa jalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terhadap Dzunwas dan para pengikutnya Allah taala menurunkan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qutila ashabul ukhdud, yaitu firman-Nya telah terbunuh atau telah binasa ashabul ukhdud, orang-orang yang dizalimi oleh para pelaku atau para pembuat parit. An-nari dzatil waqud, dengan api yang menyala-nyala, idhum 'alaiha qu'ud ya, dan tidaklah mereka dapat qu'ud ya atau dapat duduk di padanya. Naam. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, dan sungguh mereka akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka lakukan terhadap orang beriman. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, dan tidaklah mereka diperlakukan seperti itu kecuali karena mereka beriman kepada Allah yang maha perkasa lagi yang maha terpuji. Nah, alladzi lahu mulku samawati wal ardh, sampai terakhir ya, sampai ayat tadi tersebut disebutkan. Nah, kemudian ya annalladzi qatala ashabul udud huwa Dzunwas ya, ada juga riwayat mengatakan bahwa yang terbunuh ya dari ashabul udud adalah Dzunwas wasmuhu Zur'ah, yaitu Dzunwas dan namanya adalah Zur'ah. Nah, kemudian disebutkan di zamannya mamlakati bi Yusuf ya, dan sezaman dengan kerajaan atau Raja Yusuf ya, Raja Yusuf atau Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dan ini adalah di riwayat lain ya mengatakan seperti itu. Ya, kemudian ya diceritakan juga bahwasanya fakana Dzunwas itu tahu duman tahawada min ahli Yaman ya. Kemudian di zamannya Dzunwas itu orang-orang banyak yang berpindah agama ke Yahudi dari para penduduk Yaman. Ya, berkat tangan Dzunwas tadi, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq dengan panjang. Maka kemudian Dzunwas itu memerangi pada satu pagi doang al-ukhdud ya, kemudian di parit tadi 20 alfan ya, atau 20.000 orang dimasukkan ke dalam parit. Walam yanju minhum siwa rajulin wahid, dan tidak ada yang selamat kecuali satu orang pemuda. Yuqalu lahu Dausun dzu Sa'laban ya. Yang selamat ini namanya Daus dzu Sa'laban. Nah, jadi semuanya meninggal kecuali ini. Nah, kemudian ya wa dzaba farisan wa taradu wara'ahu falam yaqdiru alaihi fadzaba ila Kaisar Malik Syam kataba ila Najasyi Malikil Habasyah. Nah, dan jadi ceritanya ini orang yang tadi selamat dia pergi ke Faris ya, ke Persia, tapi mereka mengusirnya ya, tidak mau
ya tidak mau menerimanya. Kemudian tadi Dzu Sa'laban tadi pergi ke Kaisar atau raja Roma ya yang ada di Syam. Maka raja Roma ini menulis untuk Najasyi Malik Habasah ya, Raja Najasyi atau Malik Habasah menulis surat agar mengirimkan pasukan ya Nasrani Habasah untuk apa? Untuk mendatangi Abrahah ya dan menyelamatkan Yaman dari orang-orang Yahudi. Maka Dzunuwas ini hariban ya. Ketika kedatangan pasukan dari Habasah, Dzunuwas ini lari ke arah laut dan kemudian dia akhirnya tenggelam di laut. Nah, ya, jadi ini riwayatnya bertambah ya dari riwayat yang tadi di awal. Kemudian masih ada riwayat lain tapi kita ya cukupkan riwayat tentang Ashabul Ukhdud sampai di sini ya. Kemudian kita lanjutkan di ucapan Ibnu Ishaq. Nah, ya jadi beliau membawakan sanadnya kepada Amr ya bin Hazm bahwa ya pernah diceritakan oleh seseorang dari ahli Najran yang berada di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu an ya bahwa hafara kharibatan min kharabin Najran ya. Jadi pernah menggali tanah di tanah Najran di hajatihi karena ada keperluan. Fawajada Abdullah bin Thamir tahta dafnin fiha qa'idan wadi'an yadahu ala darbatin fi ra'sihi mumsikan 'alaiha biyadi. Jadi orang tadi mendapati ketika menggali tanah di Najran dan menggali dalam urusan keperluan, beliau mendapatkan Abdullah bin Thamir itu telah dipendam atau telah dikubur sedang dalam keadaan duduk dan meletakkan tangannya di atas kepalanya yang luka tadi sambil memegang tangannya tadi. Nah, jadi masih utuh yang namanya Abdullah bin Ats-Tsamir tadi. Nah kemudian dan itulah yang membuat sahabat-sahabat di zaman Umar bin Khattab itu pada takjub atau pada heran ya, pada takjub. Nah kemudian faida arsaltat yadahu ruddat 'alaiha fa amsakat dama ya. Jadi lukanya walaupun digali ya udah beribu tahun ya atau beratus-ratus tahun, ketika digali lukanya itu masih mengalirkan darah ya, masih mengalirkan darah. Masya Allah ya, ini tanda mukjizat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi lukanya luka baru ya, walaupun sudah dikubur beratus-ratus tahun. Nah, kemudian ya di dalamnya ada khatam atau ada cincin yang tertulis ya di cincin itu Rabbi Allah, bahwa Rabb kami adalah Allah. Nah, kemudian dituliskanlah kisah ini kepada Umar bin Khattab yang mengabarkan bahwa kata Umar ilaihim an aqirru ala hali ya. Kemudian setelah sampai ke Umar menetapkan untuk orang tadi itu tetap di tempatnya, tidak dipindahkan. Nah, dan mereka melakukannya. Kemudian ya, dan juga dalam riwayat lain bahwasanya haddatsani ba'du ahlil ilmi ya, atau sebagian ahli ilmi menceritakan kepada Ja'far bin Abi Thalib ya, bahwa Abu Musa ketika membuka Asbahan atau sekarang namanya Isfahan ya, atau di Iran ya, beliau mendapatkan tembok ya min hitan al-Madinah, dari tembok-tembok kota ya yang telah runtuh, kemudian ya banau ya, dan beliau bangun namun runtuh lagi, kemudian beliau bangun namun runtuh lagi ya, dan seperti itu ya. Kemudian dikatakan sesungguhnya di bawahnya ada seorang soleh atau orang soleh, dan kemudian Abu Musa menggali
menggali pondasi itu dan benar mendapatkan bahwa di dalamnya ada orang yang berdiri dan ada bersamanya pedang maktub. Di dalam pedang itu tertulis Anal Haris ibn Mudad, ya saya adalah Haris bin Mudad, naqamtu ala ashabil ukhdud, ya bahwa aku diperlakukan ini bersama ahli ukhdud atau ahli yang dibakar di dalam parit tadi. Fastakhrajahu Abu Musa wa banal haid fathabat, ya. Kemudian Abu Musa mengeluarkan ya orang tersebut yang kemudian membangunkan dinding untuknya. Qultu huwal haris, ya. Ya, aku katakan, kata Ibnu Katsir, dia adalah Haris yang disebutkan ya Ibnu Mudad bin Amr bin Mudad bin Amr al-Jurhumi, ahad muluku Jurhum, ya. Dia adalah salah satu raja Jurhum yang walu amrul Ka'bah, yang selalu melindungi perkara Ka'bah setelah waladi Nabtin ibn Ismail, ya, setelah anak cucunya Ismail bin Ibrahim. Nah, dan anaknya Haris ini adalah Amr bin Haris bin Mudad, dan dia adalah orang terakhir atau raja terakhir dari kabilah Jurhum yang ada di Mekah. Ya, ketika akhrajathum Khuza'ah, ketika Khuza'ah mengusirnya, wa ajluhum ilal Yaman, dan membiarkannya ke Yaman. Jadi mereka diusir dan pindah ke arah Yaman. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan dan akhwat sekalian, ya mungkin ini yang bisa kita pelajari sampai sore hari ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa melanjutkannya tentang kisah Ashabul Ukhdud ini. Wallahu taala alam. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.